Apa sih itu stres? Stres dalam bahasa Inggris yang berarti tekanan, tetapi dalam ilmu psikologi, stres berarti persepsi dan respon kita terhadap apa yang terjadi. Dengan kata lain, stres adalah ketegangan mental. Stres dibagi menjadi dua, eustress dan distress. Eustress adalah tipe stres menguntungkan yang biasanya disebabkan oleh peristiwa hidup mencemaskan, seperti contoh berbicara depan umum, berkejaran dengan deadline, menikah, sampai berbicara dengan seseorang yang kamu suka. Stres positif dianggap sebagai faktor penting untuk motivasi, adaptasi, dan reaksi terhadap lingkungan sekitar. Sedangkan distress merupakan stres yang bersifat negatif. Seseorang akan merasa kesulitan terhadap suatu hal, yang akhirnya berdampak pada kesehatan mentalnya. Bisa disebabkan oleh lingkungan, hal-hal yang tidak terduga, rasa cemas, sampai perilaku yang tidak sehat. Stres negatif, suatu kondisi yang mengarah ke timbulnya penyakit fisik ataupun mental, atau mengarah ke perilaku yang tidak wajar. Lalu, apa sih hubungan stres dengan kesehatan fisik? Pada sistem endokrin, saat hipotalamus melepaskan hormon adrenalin dan kortisol, hati menghasilkan lebih banyak gula dalam darah untuk memberi energi pada tubuh. Tetapi jika tubuh tidak menggunakan semua energi tambahan ini, maka akan mengakibatkan obesitas. Stres yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh ialah stres yang bertahan lama dan terjadi secara berulang. Adapun efek dari stres, yaitu sulit tidur, hipertensi, dan cepat lelah. Trauma yang dialami oleh seseorang juga dapat menyebabkan stres loh, di mana ia akan mengalami gangguan penyesuaian, yaitu stres yang berkembang di kurun waktu 3 bulan sejak awal pengalaman traumatis itu terjadi. Seperti contoh, adanya perilaku menghindar. Kemudian, mudah terpicu, kebas emosi, distress emosional, pikiran negatif, dan gangguan fungsi. Ada 2 tipe utama dari stres traumatis. Yang pertama, gangguan stres akut. Seseorang menunjukkan pola perilaku maladaptif untuk jangka waktu 3 hari sampai 1 bulan setelah mengalami peristiwa traumatis, di mana orang dengan gangguan stres akut mungkin akan merasa linglung atau menganggap dirinya berada di alam mimpi. Lalu tipe stres kedua, gangguan stres pasca trauma atau yang disebut PTSD, adalah reaksi maladaptif berkepanjangan yang berlangsung lebih dari bulan setelah peristiwa traumatis. Adapun faktor psikologis yang dapat meringankan stres, yaitu disebut coping. Coping digunakan seseorang untuk mengatasi stres dan hambatan-hambatan yang dialaminya. Ada 2 macam coping. Yang pertama, coping yang berfokus pada emosi, dan kedua, coping yang berfokus pada masalah. Contoh dari coping yang berfokus pada emosi adalah penyangkalan, berkhayal, dan penghindaran. Kemudian contoh dari coping yang berfokus pada masalah, yaitu di mana seseorang memiliki strategi dalam menghadapi sumber stresnya secara langsung. Oke teman-teman semua, salam dari kami. Stay relax and enjoy, karena setiap masalah pasti ada solusinya. Thank you for watching and keep smile.